jurusan Subratasi, Prodi Pendidikan Seni Musik. Nama saya Valia dari jurusan PKK, prodinya Pendidikan Tata Kecantikan. Saya Rina Mega Lestari, jurusan Pendidikan Ekonomi, Prodi Pendidikan Koperasi. Saya Salma Salsabila dari Prodi PKK, Pendidikan Tata Kecantikan. Pengertian perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik alat komunikasi dengan cara lisan, tertulis, maupun menggunakan tanda-tanda atau isyarat dengan mengikuti aturan atau tata bahasa yang berlaku dalam suatu komunitas atau masyarakat. Tahap-tahap perkembangan. Pertumbuhan bahasa pada seseorang anak memiliki beberapa tahap, mulai dari tahap pralinguistik, kemudian berlanjut pada tahap linguistik. Dalam tahap linguistik, pertumbuhan bahasa dibagi dalam beberapa tahap, yaitu fase satu kata atau holofrase, frase lebih dari satu kata, dan fase perbedaan atau diferensiasi. Sedangkan dalam perkembangannya, perkembangan bahasa peserta didik pun memiliki beberapa tahap, di antaranya refleksif, vocalization, babbling, listening, echolalia, sampai truspek. Tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan bahasa tersebut terjadi pada seseorang anak dengan usianya yang bervariasi. Faktor-faktor yang memengaruhi bahasa peserta didik. Ada dua faktor yang signifikan yang memengaruhi anak dalam berbahasa, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor di atas memberikan gambaran pola perkembangan berbahasa anak yang pada umumnya sama, tetapi tetap ada perbedaan individual, terutama dalam laju perkembangan dan frekuensi atau banyaknya bicara, serta isi atau topik pembicaraan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Satu, faktor internal. Faktor internal itu terdiri dari evolusi biologi, jenis kelamin, kecerdasan, dan keinginan dan dorongan untuk berkomunikasi serta hubungan dengan teman sebaya. Sedangkan faktor eksternal itu meliputi faktor kognitif atau pola asuh, lingkungan luar, kesehatan, keluarga, atau bisa dibilang jumlah anggota keluarga, urutan kelahiran, dan metode latihan berbicara. Ya, yang keenam adalah perbedaan individual dalam perkembangan bahasa. Adanya perbedaan individual secara biologis, genetis, pertumbuhan, perkembangan, dan lingkungannya, maka berbeda pula kemampuan dan perkembangan bahasa masing-masing individu. Perbedaan dalam hal perkembangan bahasa akan meningkat sejalan dengan bertambahnya usia. Semakin bertambah usia seseorang, akan semakin bervariasi lingkungan perkembangannya. Semakin kompleks kemampuan bahasanya, maka akan semakin berbeda antara individu dalam perkembangan bahasanya. Itu menurut Negarten tahun 1976. Perbedaan individu dalam perkembangan bahasa ini merupakan fakta universal suatu kenyataan dalam psikologi perkembangan, yaitu menurut Harlock tahun 1986. Ya, yang kelima adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Ya, faktor yang pertama adalah faktor biologis. Setiap individu dibekali dengan kemampuan kodrati atau alami yang memungkinkan dapat menguasai bahasa, atau potensi alami ini bekerja secara otomatis. Potensi yang terkandung dalam otak ini disebut dengan piranti pemerolehan bahasa atau language acquisition devices. Yang B, faktor lingkungan. Faktor lingkungan memberikan pengaruh pada perkembangan bahasa sebatas dengan kesempatan yang diberikan oleh lingkungan. Yang ketiga adalah kemampuan berbahasa dan berpikir. Menurut Morgan tahun 1989, orang beraktivitas berpikir menggunakan simbol-simbol verbal atau kata dan hukum-hukum tata bahasa atau grammar untuk menggabungkan kata-kata dalam suatu kalimat.
Misalnya ketika kita ditanyai alamat rumah seseorang, pasti kita akan membayangkan mengenai letak, bentuk bangunan dan bentuk bangunan dari rumah yang ditanyakan. Kemudian kita akan menjelaskan dengan bahasa mengenai letak dan bentuk bangunan tersebut, atau pada saat akan mengumpulkan berbagai macam informasi sehubungan dengan soal-soal tadi dalam ingatan, kemudian mengekspresikan dengan bahasa tertentu. Yang kedua adalah tahap-tahap perkembangan. Perkembangan bahasa sebagai aspek universal berlangsung dalam suatu pola yang bertahap dan sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap pralinguistik, yaitu pada umur 3 bulan sampai 1 tahun. Tahapan ini merupakan permulaan perkembangan bahasa yang dimulai pada usia 3 bulan. Menurut Monks, tahun 1999, pada tahap ini anak mengeluarkan bunyi ujaran dalam bentuk ocehan yang mempunyai fungsi komunikatif, atau mengeluarkan berbagai bunyi ujaran sebagai reaksi terhadap orang lain atau orang dewasa yang mencari kontak verbal dengan anak tersebut atau sebaliknya. Dan yang kedua adalah tahap holofrastik atau kalimat satu kata, yaitu pada umur 1 tahun sampai 1 tahun 8 bulan. Pada usia sekitar 1 tahun, anak mulai mengucapkan kata-katanya yang pertama. Satu kata yang diucapkan oleh anak ini harus dipandang sebagai satu kalimat penuh, mencakup aspek psikologis atau intelektual, emosional, dan visional, untuk menyatakan mau tidaknya terhadap sesuatu. Itu tadi menurut Monks tahun 1989. Anak mengatakan kursi. Hal ini dapat berarti saya mau duduk di kursi, atau mama supaya duduk di kursi, atau saya minta diambilkan kursi, atau dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah tahap kalimat 2 kata, yaitu pada umur 1 tahun 8 bulan sampai 2 tahun. Pada tahap ini anak mulai lebih banyak berkemungkinan untuk menyatakan maksud dan berkomunikasi dengan menggunakan kalimat 2 kata. Menurut Monks tahun 1989. Terus yang ketiga adalah tahap perkembangan tata bahasa, yaitu pada umur 2 sampai 5 tahun. Pada tahapan ini, anak mulai mengembangkan sejumlah sarana tata bahasa. Panjang kalimat bertambah, atau walau bukan gejala utama. Ucapan-ucapan yang dihasilkan semakin kompleks dan mulai menggunakan kata jamak atau tugas. Tadi menurut Tarigan 1989. Penambahan dan pengayaan terhadap jumlah dan tipe kata secara berangsur-angsur meningkatkan sejalan dengan kemajuan dalam kematangan perkembangan anak. Yang ketiga adalah tahap perkembangan tata bahasa menjelang dewasa, sekitar umur 5 sampai 10 tahun. Pada tahap ini anak mulai mengembangkan struktur tata bahasa yang lebih rumit, melibatkan gabungan kalimat sederhana dengan komplementasi, relativasi, dan konjungsi. Itu tadi menurut Tarigan tahun 1986. Perbaikan dan belajar mengenai berbagai pengecualian dan keteraturan
keteraturan-keteraturan tata bahasa atau sintaksis dan fonologis dalam bahasa terkait. Yang ketiga adalah tahap kompetensi lengkap. Tahap kompetensi lengkap pada umur 11 tahun sampai dewasa. Pada masa akhir anak-anak, perbendaharaan kata terus meningkat. Gaya bahasa seseorang mengalami perubahan dan seseorang semakin lancar dan fasih dalam berkomunikasi dengan bahasa. Keterampilan dan performasi tata bahasa sintaksis terus berkembang ke arah tercapainya kompetensi berbahasa secara lengkap sebagai kompetensi komunikasi. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.